Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat selalu ya dan tetap semangat dalam belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas pimpin doa. Ya baiklah, terima kasih kepada Ketua kelas. Hari ini adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah, semuanya masuk semua ya. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tema 6 subtema 2 pembelajaran 1 yaitu lingkungan sekitar rumahku. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, biar kita lebih semangat lagi, kita akan nyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda. Tahu semua ya lagunya? Baiklah, kita nyanyikan bersama-sama. Sepedaku roda 3, ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok 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 suara sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 3, ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok 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 suara sepatu, Nah, anak-anak ibu tadi berangkat ke sekolah naik apa? Naik sepeda. Nah, ibu mau tanya, kenapa sepeda bisa bergerak? Ya, karena ada yang menggerakkannya. Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari lebih lanjut tentang gaya dan gerak. Nah, dari pembelajaran yang akan kita bahas, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat memahami pengertian gaya dan gerak. Yang kedua, siswa mengetahui jenis-jenis gaya dan gerak. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh gaya. Nah, ada yang tahu apa itu gaya dan gerak? Gaya adalah
tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Kemudian gerak adalah perpindahan kedudukan benda dari tempat semula yang dipengaruhi oleh gaya. Dan jenis-jenis gaya yang pertama adalah gaya gravitasi, gaya yang dipengaruhi oleh tarikan dari pusat bumi sehingga benda yang jatuh akan menuju pusat bumi. Kemudian gaya otot terjadi karena adanya gerak otot di dalam tubuh. Yang ketiga, gaya magnet terjadi karena hubungan antar dua kutub yang berbeda. Yang keempat, gaya pegas. Gaya yang ditimbulkan oleh gerakan yang atletis. Kemudian yang kelima adalah gaya listrik. Gaya listrik ditimbulkan oleh aliran listrik negatif dan positif. Dan yang keenam, gaya gesek terjadi ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Nah, apa yang mempengaruhi gaya terhadap benda? Yang pertama, menggerakkan benda diam. Yang kedua, menghentikan benda bergerak. Ketiga, mengubah bentuk benda. Dan yang keempat, mengubah arah benda. Contohnya, yang pertama adalah menggerakkan benda diam. Contohnya, melepaskan anak panah, mengendarai sepeda, melemparkan bola. Kemudian contoh dari menghentikan benda bergerak, mengerem kendaraan bermotor saat lampu lalu lintas berwarna merah. Kemudian seorang kiper yang menangkap bola dengan kedua tangannya. Terus contoh dari mengubah bentuk benda, yaitu sebuah benda pecah, kemudian membuat gerabah dari tanah liat. Terus contoh yang mengubah arah benda, yaitu mengembalikan bola saat bermain badminton dan mengendarai sepeda atau kendaraan di jalan berliku. Nah, mungkin itulah tadi pembahasan dari gaya dan gerak. Untuk pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian pelajari hari ini? Yaitu tentang hubungan gaya dan gerak, jenis-jenis gaya, dan pengertian gaya dan gerak. Benar. Nah, untuk tugas Ibu berikan sebuah soal, dicatat ya. Soalnya, jelaskan contoh gaya dan gerak yang ada di kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan berikutnya, kita akan bahas lagi tentang tugasnya ya. Baiklah, sebelum kita tutup perjumpaan kita hari ini, Ketua kelas pimpin doa. Baiklah, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.